والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi bersama channel ini. Sahabat yang dirahmati Allah, lisan adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Dengannya kita bisa mengungkapkan kebenaran, berdakwah, menebar salam dan kebaikan. Tapi lisan juga bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga. Seringkali tanpa kita sadari, kita menceritakan hal-hal yang seharusnya kita simpan. Padahal dalam Islam, tidak semua yang kita alami, ketahui, atau rasakan pantas untuk dibagikan kepada orang lain. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mari kita renungi bersama 7 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain menurut ajaran Islam. Yang pertama, menceritakan aib diri sendiri. Sahabat muslim semua, terkadang seseorang merasa bangga pernah melakukan dosa. Lalu ia menceritakannya ke sana sini. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan, setiap umatku akan dimaafkan, kecuali mereka yang secara terang-terangan menampakkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Allah telah menutupi aib kita, tapi kita sendiri justru membuka dan menyebarkannya. Ini bukan hanya bentuk kurangnya rasa malu, tapi juga membuka peluang bagi orang lain untuk meremehkan dosa tersebut. Jika kita pernah berbuat salah, cukup kita dan Allah yang tahu. Taubat dan rahasia itu lebih baik disimpan daripada diumbar. Dan yang kedua adalah membuka aib orang lain. Sahabat beriman semua, hati-hatilah saat kita ingin membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai lisan kita menjadi alat untuk menyebar fitnah atau ghibah. Sekali kita membuka aib orang lain, kita mungkin sedang menanam dosa yang sangat besar. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menggambarkan ghibah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Maka diam lebih selamat daripada bicara yang mencelakakan. Dan yang ketiga, membocorkan rahasia rumah tangga. Sahabatku, kehidupan rumah tangga adalah amanah. Apa yang terjadi antara suami dan istri adalah privasi yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang membuka rahasia pasangannya. Hadis riwayat Muslim. Jangan kita jadikan urusan rumah tangga sebagai bahan curhat atau hiburan untuk teman-teman. Baik itu pertengkaran, kelemahan pasangan, atau bahkan hubungan suami istri. Semua itu harus dijaga sebagai bentuk kehormatan keluarga. Dan yang keempat, menceritakan ibadah rahasia. Ketika kita diberikan kenikmatan, bisa sholat tahajud, bersedekah diam-diam, atau berzikir sendirian. Itu adalah hubungan eksklusif antara kita dan Allah. Jangan biarkan lisan merusaknya. Menceritakan amal soleh bisa jadi membuka pintu riya, ujub, dan merasa diri lebih baik dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hati,
dan yang tidak menampakkan amalnya. Hadis riwayat Muslim. Sembunyikan ibadahmu seperti kau menyembunyikan dosamu, karena keikhlasan akan terasa lebih kuat dalam kesunyian. Dan yang kelima, menyebarkan mimpi buruk. Sahabat muslim semua, dalam Islam, mimpi terbagi 3, dari Allah, dari diri sendiri, dan dari setan. Jika kita bermimpi buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian melihat mimpi yang tidak disukainya, maka hendaklah ia meludah ringan ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan menceritakannya kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Mimpi buruk adalah gangguan, semakin sering diceritakan, maka semakin ia menghantui. Maka cukup minta perlindungan kepada Allah dan lupakan. Yang keenam, membocorkan rencana yang belum terwujud. Dalam hidup ini, setiap kita pasti memiliki harapan, impian, dan rencana. Tapi Islam mengajarkan untuk merahasiakan rencana sampai saatnya tiba. Nabi Muhammad SAW bersabda, mintalah pertolongan dalam memenuhi kebutuhanmu dengan merahasiakannya, karena setiap orang yang diberi nikmat pasti akan ada yang iri. Hadis riwayat Tabrani. Kenapa harus dirahasiakan? Karena tidak semua orang tulus mendukungmu. Ada mata yang dengki, ada hati yang iri, ada lidah yang mencela. Maka simpan baik-baik rencanamu hingga waktunya Allah tampakkan hasilnya. Dan yang terakhir, ketujuh, menceritakan hubungan spiritual yang mendalam. Ada kalanya kita merasakan sangat dekat dengan Allah. Kita menangis saat berdoa. Kita merasa ringan untuk beribadah. Namun hati-hati, jangan biarkan rasa itu berubah menjadi pamer. Jika kita menceritakan kedekatan kita dengan Allah secara berlebihan, bisa jadi kita sedang mencermari keikhlasan itu sendiri. Biarkan Allah saja yang tahu seberapa dekat kita kepadanya. Karena keikhlasan itu akan tampak dalam akhlak dan perbuatan dan ucapan. Sahabat yang dirahmati Allah, lidah itu ringan, tapi dampaknya bisa berat di akhirat. Maka bijaklah dalam berbicara. Jangan ceritakan hal-hal yang justru membuka aib, menimbulkan iri, atau merusak keikhlasan. Ingatlah, diam itu emas, dan menjaga rahasia adalah bagian dari tanda orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga lisan dan dirahmati Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.